Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti kita di akhirat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan kita, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah dengan kita menjalankan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Dan jangan sampai kita tinggalkan. Karena sholat merupakan ibadah yang memiliki keutamaan di antara ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama adalah sholat ini merupakan ibadah yang nanti di akhirat pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang pertama sekali nanti akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba di hari kiamat adalah tentang salatnya. Apabila salatnya baik, maka ibadah yang lain pun menjadi baik. Tapi apabila salatnya buruk, maka ibadah yang lain pun menjadi buruk. Karena barometer kebaikan seseorang dilihat dari salatnya. Karena salat merupakan kewajiban yang satu hari 5 waktu kita lakukan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah yang seumur hidup sekali kita diwajibkan untuk melakukan. Dan itu pun kalau kita mampu. Seperti kita melaksanakan ibadah haji. Ada ibadah yang setahun dalam 1 bulan kita diwajibkan seperti kita berpuasa di bulan Ramadan.
atau membayar zakat ketika sudah masuk hisab, nisab, atau sudah masuk kepada haul. Dan ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ketika kita tidak mampu, maka kita boleh mengqadha pada hari-hari yang lain karena kita sakit. Tapi urusan tentang sholat, tidak ada yang bisa tawar-menawar. Kapanpun dia wajib untuk melaksanakan sholat. Apakah dia dalam kondisi sehat atau juga dalam kondisi sakit, atau dia dalam kondisi safar dalam melaksanakan perjalanan jauh, atau sedang menetap di satu tempat, wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Karena nanti wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat, karena sholat merupakan ibadah yang nanti pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat itu merupakan pembeda antara orang-orang mukmin dan kafir dengan sholatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah." Pembeda antara kita dan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik adalah tentang salatnya. Orang-orang mukmin mereka wajib untuk melaksanakan salat, dan orang-orang kafir mereka tidak melaksanakan salat. Yang ketiga, salat merupakan sebuah ibadah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah wajib untuk melaksanakan sholat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, kadang ibadah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kewajibannya di Mekah atau di Madinah. Tapi sholat melalui peristiwa Isra Mi'raj, dan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa pelantara malaikat Jibril. Yang keempat, sholat itu merupakan penolong hidup yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar Anda sebagai penolong hidup. Innallaha ma'as sabirin. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain juga disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah salat dan sabar Anda sebagai penolong hidup. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu dilakukan amat berat kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang mereka meyakini betul bahwa mereka akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Salat merupakan ibadah yang akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Akan menjadi petunjuk kita di hari kiamat. Dan akan bisa memberikan keselamatan kita pada hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Man hafadha 'alaiha," barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan dari salat yang dilakukannya di dunia itu akan menjadi cahaya bagi dirinya, wa burhanan akan menjadi petunjuk di hari kiamat, wa najatan dan akan memberikan keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidaklah mendapatkan cahaya di hari kiamat dari salat tersebut. Tidak akan mendapatkan petunjuk dari salat tersebut, dan tidak akan mendapatkan keselamatan dari salat tersebut. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat dia bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman,
dan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi artinya bahwa sholat yang kita lakukan akan bisa memberikan cahaya nanti di hari kiamat. Saat dimana hari kiamat begitu gelap, akan bisa memberikan petunjuk kepada kita. Pada saat dimana kita sendiri tidak ada yang bisa memberikan bimbingan kita pada hari kiamat. Sholat yang akan kita lakukan nanti di hari kiamat akan bisa memberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat yang dilakukan juga akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan as-salawatul khamsu mukaffiratun lima bainahunna wajtunibatil kabair. Salat-salat yang 5 waktu itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Inilah beberapa keutamaan salat, sebuah ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sesungguhnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan sholat. Namun keterbatasan waktu, maka saya menyampaikan hanya beberapa hal. Jamaah sekalian, karena sholat merupakan ibadah yang utama, maka perlu sebuah pertanyaan yang besar dalam diri kita. Apakah sholat yang kita lakukan selama ini sudah benar atau tidak? Jangan sampai ada orang yang melakukan sholat, tapi dia sudah merasa benar. Padahal belum benar. Jamaah sekalian, sesungguhnya ibadah termasuk sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui 2 syarat. Yang pertama adalah syarat yang ketika ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya ibadah itu diawali dengan ikhlasun niyah. Niatnya yang ikhlas dalam beribadah. Nah, ketika kita sholat, hendaknya kita mulai dengan niat yang ikhlas agar sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa niat yang ikhlas, maka tidak akan diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala ibadah itu dilakukan dengan mutaba'atul Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan sholat. Karena khusus tentang sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Di mana kata Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Bagaimana kita bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat pada saat ini, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di tengah-tengah kita? Nah, untuk bisa melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka kita wajib untuk melaksanakan, menuntut ilmu, mempelajari bagaimana tata cara sholat, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para sahabat melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dalam kitab Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin atau dalam kitab Nailul Awtar, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, dan itu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat tentang bagaimana tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat juga dilakukan, kata para ulama, di samping 2 hal, baik ikhlas dalam melakukannya, yang kedua mutaba'atul Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat itu hendaknya berbekas dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacakanlah oleh Muhammad berupa Al-Quran dan dirikanlah salat. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu akan bisa mencegah diri kalian dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, salat yang kita lakukan itu berbekas dalam kehidupan kita. Ketika kita salat, maka salat itu akan bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan salat yang kita lakukan juga akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang menjadi pertanyaan adalah, selama ini kita sholat, apakah sholat yang kita lakukan sudah bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Apakah sholat yang kita lakukan selama ini sudah bisa mencegah diri kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa? Jangan sampai ada orang yang melaksanakan sholat jalan lancar, tapi maksiat jalan juga. Ada orang yang sholatnya rajin, tapi berbuat dosa juga rajin. Berarti sholatnya tidak berbekas dalam kehidupannya. Dia hanya melakukan sholat hanya sekedar gugur kewajiban. Padahal kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat yang kita lakukan akan bisa memberikan kebaikan dalam kehidupan kita yang bukan hanya nanti di akhirat tapi di dunia. Di mana orang-orang yang sholat, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Satu hari ada beberapa wanita yang sedang mereka berbincang-bincang. Mereka mengatakan ada si fulanah, sholatnya rajin, sholat malamnya rajin. Tapi orang ini suka menceritakan kejelekan orang. Orang ini suka ghibah. Orang ini suka memprovokasi di tengah-tengah masyarakat. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar, wanita itu di neraka. Kemudian wanita lain menciptakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita dia sholatnya pas-pasan, yang wajib saja. Dia tidak melaksanakan sholat malam kecuali kadang-kadang. Dia bisa menahan dirinya untuk tidak mau menceritakan kejelekan orang. Dia berbuat baik kepada orang. Kata Rasulullah SAW, hiya fil jannah, wanita tersebut di surga. Artinya orang yang sholat akan membentuk dirinya menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang berakhlak. Kalau dia bisa berbuat baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, karena sholat itu merupakan ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia juga harus berbuat baik kepada sesama manusia yang hubungannya kepada manusia yang merupakan ibadah horizontal. Artinya bahwa duribat alaihimud dillah aina ma sukifu illa bihablillahi wa hablin minan nas. Jadi di mana saja kalian akan mendapatkan kenistaan dan kehinaan kecuali kalian mengadakan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian mengadakan hubungan baik kepada sesama manusia. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, sebelum maut mencabut ruh kita, maka mari kita koreksi kembali sholat kita. Sejauh mana sholat yang kita lakukan sudah benar atau tidak? Jangan sampai nanti di hari kiamat pada saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita gagal di dalam melakukan sholat kita, yang pada akhirnya kita tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga gara-gara sholat. Oleh karena itulah mari kita sama-sama belajar tentang sifat sholat Nabi agar sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di akhirat ketika dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.